Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu kembali dengan video pembelajaran dari channel kita. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 2 untuk kelas 8, yaitu tentang koordinat Kartesius. Video ini merupakan bagian pertama dari beberapa bagian, karena memang materinya panjang, tidak mungkin kalau dijadikan dalam satu video pembelajaran. Jadi nanti akan ada part-part berikutnya. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, mari kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan membahas kompetensi dasar untuk kompetensi pengetahuan, yaitu 3.2, menjelaskan kedudukan bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang Kartesius. Pengalaman belajar kali ini kita akan baru memperkenalkan. Jadi ini sifatnya masih pengenalan koordinat Kartesius, karena memang ini baru materi baru, sehingga apa-apa istilah-istilah apa yang ada dalam koordinat Kartesius perlu diperkenalkan lebih dahulu. Namun sebelum kita memperkenalkan apa itu koordinat Kartesius, alangkah baiknya kita sedikit mengetahui tentang asal-usul koordinat Kartesius. Bahwa koordinat Kartesius ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis yang bernama René Descartes. Beliau hidup antara tahun 1596 sampai dengan 1650 Masehi. Nah, René Descartes ini lebih dikenal dengan nama lain atau nama yang menggunakan nama Latin, yaitu Renatus Cartesius. Nah, dari sinilah nama sistem koordinat Kartesius berasal dari nama Latinnya René Descartes, yaitu Renatus Cartesius. Oleh karena itu, sistem koordinat ini kemudian dinamakan sistem koordinat Kartesius, disesuaikan dengan penemunya. Jadi ini adalah sumbangan yang sangat besar, sehingga kontribusi ini memberikan gelar kepada beliau bahwa beliau itu dipanggil sebagai bapak matematika modern. Barangkali itu ya perkenalannya yang singkat saja. Semoga yang singkat ini minimal tahulah dari mana, apa sih asal usulnya koordinat Kartesius, siapa yang menciptakan, siapa yang menemukan, dan sebagainya ya. Kalau nanti kalian misalnya kurang literasi, silakan kalian baca, bisa ke Mbah Google, kemana, banyak literasi tentang ini. Tapi saya tidak mungkin menyebutkan semuanya, tidak mungkin menyampaikan semuanya. Jadi begitu saja ya, cukup singkat saja, yang penting minimal tahu dari mana koordinat Kartesius itu. Nah, berikutnya kita akan sedikit mengenal koordinat Kartesius. Apa sih ya koordinat Kartesius itu? Nah, koordinat Kartesius ini adalah sebuah koordinat, sebuah bentuk ya, yang dibangun atau dibangun oleh dua sinar garis yang berpotongan tegak lurus. Jadi ada sinar garis yang pertama ini misalnya yang mendatar, dan ada sinar garis yang ini satunya. Keduanya berpotongan tegak lurus. Jadi dua sinar garis ini membentuk sebuah koordinat yang dasarnya ini kemudian disebut sebagai koordinat Kartesius.
Lalu ini sinar garisnya, ini sinar garis X, ini sinar garis berikutnya. Kedua sinar garis tersebut kemudian disebut sebagai sumbu. Jadi ada dua sumbu nih, sumbu yang mendatar ini dan sumbu yang tegak atau vertikal. Tadi mendatar atau horizontal, yang ini tegak atau vertikal. Nah, sumbu yang mendatar ini atau horizontal ini kemudian disebut sebagai sumbu X. Ya, ini sumbu X namanya. Lalu kemudian sumbu yang tegak atau vertikal, kemudian yang ini disebut sebagai sumbu Y. Nih sumbu Y yang ini. Lalu dari kedua sumbu ini yang berpotongan ini, sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan di satu titik. Ini titik yang ini, yang kemudian disebut sebagai titik asal. Jadi ini titik asalnya. Jadi bisa disimpulkan dua sinar garis yang berpotongan tegak lurus membentuk sebuah susunan koordinat. Sinar garis yang mendatar kemudian disebut sebagai sumbu X, yang tegak kemudian disebut sebagai sumbu Y, dan perpotongan kedua sinar garis tersebut disebut sebagai titik asal atau titik 0,0. Oke ya, kita lanjut. Sederhana sebenarnya ini. Berikutnya anak-anak, kita khususkan yang sumbu X. Tadi kita membicarakan dua sumbu, kita sumbu X dulu ya. Sumbu X ini adalah membagi daerah koordinat ini menjadi dua daerah. Ini sumbu X, ini sumbunya membagi koordinat yang di atas sumbu X ini. Sumbu X ini di atasnya bernilai positif. Ini daerah-daerah yang bernilai positif, yang berwarna hijau ini ya. Lalu kemudian ada daerah yang di bawah sumbu X. Ini yang bernilai negatif. Ini yang saya beri warna merah ini adalah daerah di bawah sumbu X. Lalu kita lihat sumbu Y. Sumbu Y ini membagi koordinat ini menjadi dua juga. Hanya sumbu Y membaginya ke kanan dan sebelah kiri. Jadi ada daerah-daerah yang di sebelah kanan sumbu Y ini, yang di sini bernilai positif, yang di sebelah kanan bernilai positif, ini ditandain dengan warna hijau. Dan ada daerah sebelah sini, sebelah kiri daripada sumbu Y. Nah, yang bernilai negatif ini saya kasih warna merah, ini adalah daerah-daerah di sebelah kiri dari sumbu Y. Lalu dari kedua sumbu tersebut dalam koordinat kartesius ini yang saling berpotongan di titik asal ini membagi 4 bagian. Jadi ini berpotongan ini membagi 4 bagian. Bagian pertama di sini, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagian-bagian itu kemudian disebut sebagai kuadran. Jadi ini ada 4 kuadran. Ini 1, yang ini di sini 1, ini 1, dan ini juga 1. Lalu karena ada 4 kuadran, jadi kita beri nama ada kuadran 1. Ini kuadran 1 yang adanya letaknya di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X. Lalu ada juga di sebelah sini yang kemudian disebut sebagai kuadran 2. Kuadran 2 letaknya adalah di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X. Lalu ada juga yang disebut kuadran ketiga, ini merah muda ya warnanya. Nah, letaknya itu di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X. Lalu kuadran yang keempat adalah ini.
Kuadran keempat, letaknya ada di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah bawah, ya di bawah daripada sumbu X. Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut, maka kuadran 1 yang ini bernilai positif dan positif. Ya, karena letaknya di sebelah kanan sumbu Y. Tadi sumbu Y ya, sebelah kanan sumbu Y itu bernilai positif. Dan sebelah atas daripada sumbu X. Ini sumbu X-nya, ini sebelah atas, ya ini nilainya positif juga. Lalu kuadran kedua ini bernilai negatif dan positif. Negatifnya dari mana? Negatifnya karena terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nih sebelah kiri ini nilai-nilainya negatif yang ini. Jadi ini bernilai-nilai negatif karena letaknya di sebelah kiri sumbu Y. Lalu yang positif ini karena letaknya di sebelah atas sumbu X. Jadi ini nilai-nilai ini nilai-nilai di sebelah atas sumbu X. Jadi yang kuadran kedua, mohon maaf ini ya, ini harusnya kuadran kedua ya. Kuadran kedua ada salah ketik, bernilai negatif dan positif. Lalu kuadran ketiga di sini bernilai negatif dan negatif. Jadi negatifnya dari mana? Karena posisinya yang pertama di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X. Makanya ini di sebelah kiri sumbu Y bernilai negatif dan di sebelah bawah sumbu X bernilai negatif pula. Jadi nilainya negatif konfigurasinya. Lalu yang berikutnya adalah kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini bernilai positif dan negatif. Kenapa positif? Ya karena letaknya di sebelah kanan daripada sumbu Y. Kenapa negatif? Di sebelah bawah sumbu X. Jadi kanan sumbu Y ini membuat positif, di sebelah bawah sumbu X membuat negatif. Gampang ya konsepnya, ini gampang sekali. Ini merupakan pengetahuan dasar yang harus kalian pahami sebelum kita belajar ke soal-soal atau pembelajaran lebih lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari pengetahuan yang baru saja kita pelajari, coba amati, ada sebuah gambar ini, kita mempraktekkan ya, atau mempraktekkan dalam contoh soal ini. Jadi dari pengetahuan tadi yang baru kita pelajari, mari kita amati gambar ini. Ini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang sumbu X. Yang A, sebutkan titik-titik yang terletak di atas sumbu X. Nanti kita bahas ya. Lalu pertanyaan yang B, sebutkan titik-titik yang terletak di bawah sumbu X. Lalu yang C, apa pendapatmu tentang titik H? Ini titik H ini ya. Nanti kita bahas juga ya. Lalu yang D, dapatkah kalian menyebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X? Yuk mari kita bahas. Kita cari jawab ya. Yang pertama, titik-titik yang terletak di atas sumbu X. Perhatikan dulu ini sumbunya. Ini sumbunya, berarti titik-titik yang terletak di atas sumbu X letaknya di sini. Di atas sumbu X. Apa saja kah? Coba kita lihat yang pertama ini. Titik A. Titik B juga terletak di atas sumbu X. Lalu titik C juga terletak di atas sumbu X. Titik D ini di atas. E juga, oh iya E. Lalu titik F dan titik G. Jadi ini adalah titik-titik yang terletak pada atau di atas sumbu X ini, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Lalu
kita mencoba ke pertanyaan kedua. Sebutkan titik-titik yang terletak di bawah sumbu X. Titik-titik yang terletak di bawah sumbu X adalah ini sumbunya, perhatikan dulu ini sumbunya. Berarti titik-titik yang terletak di bawah sumbu X adalah di wilayah-wilayah ini, di daerah-daerah ini, ya. Lalu apa titiknya? Coba yang pertama adalah ini ya, titik I itu di bawah sumbu X. Lalu ada titik C di bawah sumbu X. Ada juga titik K, L, dan M. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik yang berada di bawah sumbu X, yaitu I, titik C, titik K, titik L, dan titik M. Mudah ya? Ya, kita mempraktekkan pengetahuan apa yang sudah kita pelajari tadi dari teori tadi. Mari kita lanjut pada pertanyaan yang C. Apakah atau apa pendapatmu tentang titik H? Mana sih titik H? Ini ya, ini titik H. Ini titik H. Apa pendapatmu tentang titik H? Kira-kira kalau misalnya tadi kita berbicara letak di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, kira-kira titik H di atas atau di bawah? Ya, ternyata titik H tidak di atas, juga tidak di bawah daripada sumbu X. Jadi kesimpulanmu apa kira-kira? Kalau titik H ini tidak di atas, juga tidak di bawah, malah persis nih, pas di sumbu H, di sumbu X. Jadi kesimpulannya, titik H tidak terletak di atas sumbu X ataupun di bawah sumbu X. Titik H itu pas terletak pada sumbu X. Ini lihat, jadi pas pada sumbu X, jadi terletak pada sumbu X. Cukup jelas ya, titik H ini tidak ikut atas, tidak ikut bawah, tapi di tengah-tengah. Oke, kita berikutnya kita cari pertanyaan yang gede. Pertanyaan gede berbunyi, dapatkah kalian menyebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X? Mana sih? Apakah ada titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X? Nah, sebelum kita mengerjakan itu, kita ingat dulu sumbunya di mana. Ini sumbunya. Jadi acuannya ini sumbu X. Nah, kira-kira titik mana yang jaraknya sama? Ya kita lihat. Kita lihat ini ada nilai-nilai nih. Nilai ke bawah juga ada nilai. Kalau nilainya sama, positif negatif tidak berpengaruh karena jarak selalu positif. Nggak ada jarak negatif kan begitu ya. Jadi kita hanya mengamati kira-kira yang berjarak sama terhadap sumbu X. Jadi ini di sini. Coba saya amati A. Titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah coba A. A berjarak 7. Apakah ada yang lain yang berjarak 7? Oh, ke samping. Oh, nggak ada. Oh, berarti di bawah. Kita cari 7-nya di mana? Oh, ini. Oh, ternyata M juga berjarak 7 dari sumbu X. Jadi yang pertama adalah titik A dan titik M berjarak sama terhadap sumbu X, yaitu berjaraknya berapa satuan? Coba dia hitung nih. Hitung di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata titik A dan titik M berjarak 7 satuan dari sumbu X. Ya, sama-sama. Lalu adakah titik lain? Nah, kita lihat. Coba F, ada nggak F ini? Atau B lah misalnya. Ini B di angka 4. Ada nggak? Oh, ada ini ternyata B. E ini juga berjarak sama. Ini dari sini kemarin tuh jaraknya sama. Ada yang lain yang berjarak sama? Oh, di sini sudah ya. Coba kita lihat di bawah. Oh, ini ternyata I dan K juga berjarak sama terhadap berjarak 4 juga terhadap sumbu X.
Jadi kesimpulannya titik B, titik E, titik I, dan titik K berjarak sama terhadap sumbu X, yaitu jaraknya 4 satuan. Ini yang kedua ya, titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Ada yang lain kah? Mari kita lihat. Coba dilihat sekilas saja. Oh, ini 5 nih ada di F ini. Coba di F, apakah ada temennya? Oh, ini ternyata ini 5 nih. Jadi F dan J, F ini berjarak 5 satuan ini. Dari sini kemarin 5 ya. J-nya juga 5 satuan. Maka disimpulkan F dan J berjarak sama terhadap sumbu X. Jadi yang terakhir, F dan J berjarak sama, berjarak 5 satuan dari sumbu X. Cukup mudah ya anak-anak. Ini sangat mudah sebenarnya, ini karena pengetahuan awal yang simpel-simpel, yang mudah-mudah saja. Kita lanjut berikutnya. Kita mulai ke slide berikutnya. Ini ada soal lagi rupanya ini. Nah, dengan cara yang sama, maka kalian pasti bisa menjawab soal ini. Ini persoalan tentang, kalau tadi yang ditanya adalah tentang sumbu X, yang kedua ini tentang sumbu Y. Pertanyaannya sama. Jadi yang A, sebutkan titik-titik yang terletak di sebelah kanan. Nanti adanya di sini ya. Yang B, sebutkan titik-titik yang terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Nanti daerah sini. Lalu yang D, apakah pendapat kalian tentang titik D? Mana sih titik D? Ini ya, titik D. Apa pendapatmu tentang titik D? Lalu pertanyaan terakhir, dapatkah kalian menyebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y? Nah, bedanya kalau dengan sumbu X acuannya ini, maka dengan sumbu Y adalah sumbu ini acuannya. Berarti adanya di kanan dan di kiri. Beda ya, kalau tadi atas dan bawah. Kalau terhadap sumbu Y adanya di kanan dan di kiri. Nah, nanti kalian coba. Nah, yang berikutnya pertanyaan tentang kuadran. Tadi kita sudah membahas ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang kuadran. Yang pertama, ini dari gambar ini ya nak, ini gambar-gambar ini. Sebutkan titik-titik yang terletak di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Kuadran 1 di sini, nanti kalian tinggal sebutkan. Kuadran 2 di sini, nanti kalian juga tinggal sebutkan. Kuadran 3 di sini, dan kuadran 4 di sini. Nanti kalian sebutkan titik-titik tersebut. Lalu ada pertanyaan yang perlu kamu pikirkan nih. Yang B, terletak di kuadran berapakah titik D dan titik H? Titik D itu yang ini. Ini nih. Ini di kuadran berapa? Dan H di kuadran berapa? Nah, berikanlah pendapatmu. Coba kamu pikir ini di kuadran berapa, lalu kalian memberi pendapat. Ya, pendapatmu sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, 2 soal ini, 2 nomor, tapi ada anaknya nih ABCD, ini AB. Silakan kalian kerjakan di buku latihanmu ya, sebagai latihan. Ini 2 nomor itu. Nah, semoga apa yang sudah dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Ini masih sangat dasar, tapi dari dasar-dasar inilah kita bisa melangkah kepada pembelajaran berikutnya. Jadi dalam matematika ini kalau yang sebelumnya nggak tahu, maka kita akan ke materi berikutnya akan terkendala. Jadi sangat penting, ini yang sederhana-sederhana ini sangat penting. Kira-kira begitu saja ya. Pembelajarannya cukup sampai di sini. Nanti
bisa bertemu pada pembelajaran yang lain. Tetap semangat di saat-saat COVID ini. Semoga kalian tetap semangat, rajin cuci tangan, dan bergaya hidup bersih supaya kalian tetap aman, tetap sehat, sampai nanti kita bisa bertemu di sekolah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, kalau suka subscribe dan ketik loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan dari video-video pembelajaran kita. Ciao, sampai jumpa.